Saya cuma melihat perkara ini pada awal-awal cuma melihat Pak Antasari terekam CCTV datang ke rumah Sigit. Tapi tidak pernah ada yang tahu apa yang diomong. Kemudian saya pernah tanyakan kepada teman-teman juga. Kemana fungsi daripada pakar IT? Beberapa hari yang lalu saya lihat di Metro TV, IT cuma bilang SMS. Soal SMS. Karena SMS ini ternyata bahwa pakar IT dari ITB bisa buktikan. Nomor saya SMS ke Pak Magdir bisa terjadi, bukan dari nomor saya. Nomor orang lain, dia lewat provider, masuk ke Pak Magdir seolah-olah saya SMS. Ini untuk mengetahui, apa benar Pak Antasari pernah SMS misalnya. Nah, pakar IT bisa buktikan itu. Walaupun itu tidak dianggap sebagai bukti mungkin saja. Tetapi yang paling penting di sini, ada fungsi daripada interceptor yang dipunyai oleh jajaran penegak hukum ini, yaitu interceptor ini bisa rollback istilahnya. Rollback itu tidak sekedar nomor-nomor saja yang berhubungan, tapi termasuk isi pembicaraan. Jadi kalau dalam 2 tahun terakhir taruhlah, apakah ada pembicaraan? Kalau ada yang jaksa pakai atau hakim pakai untuk meyakinkan dirinya bahwa yang menyuruh melakukan ini adalah si A suruh pada si B. Taruhlah. Karena begini, kerjaan polisi. Dia punya asas praduga tak bersalah. Tapi pada saat menghadapi suatu perkara, dia bikin berapa skenario, asumsi. Skenario pertama begini, begitu. Ada A, B, C, D, E, F, G kemungkinan kan. Terus dari pengumpulan alat bukti yang ada, dokumen dan surat, dia mulai cocok-cocokkan mana skenario yang paling cocok dan paling mendekati. Dia cari lagi bukti pelengkap. Jadi kalau menghadapi ini, taruhlah Pak rekan ini, Pak Antasari menyuruh Sigit menyuruh Wiryardi menyuruh si ABC, taruhlah. Di mana hubungan kata-kata itu? Tidak ketemu. Kalau saya tidak ketemu karena tidak ada satu pun hasil rekaman yang bisa diketemukan. Yang sebenarnya saya tak pikir kenapa tidak minta pada hakim agar Pak Hakim minta putusan pengadilan. Karena apa? Kalau rekaman ini kita ketemukan, tapi tanpa menulis keputusan hakim, karena yang boleh minta ini hanya penyidik. Karena kalau siapapun minta orang yang sadap dan dia pakai itu sebagai alat bukti, jadi bahaya baru. Perbuatan melanggar hukum karena undang-undang IT mengatur situ. Tapi kalau putusan pengadilan itu dipakai, ini sebagai second opinion. Kenapa itu tidak diangkat di pengadilan? Ya, ini pengadilan kan sebenarnya membuat terang suatu perkara untuk meyakinkan kan? Nah, mungkin ini menarik. Diminta kok tidak diberikan. Sedangkan yang sudah diputus bersalah aja bisa terjadi penyidik itu salah. Contoh, dalam beberapa tahun terakhir ini kita ingat di Jombang itu, ada orang sudah masuk penjara, tahu-tahu Rian ngaku bahwa Rian yang pelaku kan? Karena memang ketidaksempurnaan dalam hal penyidik itu ditopang oleh ketidaksempurnaan dalam penuntutan, dan hakim pun dia yakin karena dia percaya pada ketuhanan yang maha, nggak ada orang yang tahu kok. Nah jadi memang kalau hakim nolak, kita bertanya-tanya kenapa dia nolak? Karena kebenarannya bukan kebenaran hakiki milik dia, ini kebenaran secara logika bisa kita ungkap bersama. Saya tidak mau lebih lebar, biarkan Pak Johnson, karena terus terang saya ini juga dulu penegak hukum, penyidik senior, dan sampai sekarang ngajar di PTK soal-soal ini, dan saya sampai ini hari nggak bisa nyenyak tidur karena betapa anehnya cara-cara menyidik seperti ini.